Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar final kategori guru honorer yang siap diangkat ASN tanpa tes di P3K 2024. Jadi di sini teman-teman perlu pahami pasca dirilisnya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, yang mana salah satu amanat di Undang-Undang ASN tersebut itu mengamanatkan agar penataan ASN itu dilaksanakan paling lambat ya selesai di Desember 2024. Dalam artian honorer harus siap diangkat menjadi P3K di tahun 2024, tepatnya di Desember 2024. Nah, bagaimana dengan kategori guru honorer? Apakah juga siap diangkat ASN? Ternyata kabar baiknya ada kategori guru honorer yang siap diangkat ASN tanpa tes di P3K 2024. Yang mana kalau kita perhatikan kategori guru honorer di P3K Guru 2023 itu akan berlanjut di tahun 2024 teman-teman. Mulai dari P1, kemudian ada P2, kemudian ada P3, ada P4. Nah, ini 4 kategori teman-teman ya yang masih tersisa. Nah, di antara 4 kategori ini ada salah satu kategori yang nantinya itu tidak dites lagi di seleksi P3K Guru 2024 dan tinggal diangkat menjadi ASN apabila formasinya diusulkan oleh pemerintah daerah, yaitu adalah P1. Berapa jumlah P1 ini? Jumlahnya itu adalah 12 ribuan P1 teman-teman. Nah, 12 ribuan P1 ini bisa langsung diangkat ASN teman-teman ya tanpa tes di P3K Guru 2024 sepanjang pemerintah daerahnya itu mengajukan formasi linier untuk 12.000 P1 ini. Bagaimana dengan P2, P3 dan P4? P2 dan P3 itu tetap mengikuti seleksi tes CAT tapi masih bersifat SJT ya. Tapi kalau P4 itu seperti biasanya ANBK, BKN teman-teman ya, itu yang harus kalian pahami. Terkait dengan hal ini kita langsung saja tutup poin ke informasinya. Tentunya teman-teman masih ingat terkait dengan kebutuhan formasi P3K Guru dan Tendik di tahun 2024 teman-teman ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini dikatakan kebutuhan formasi P3K Guru dan Tendik 2024. Yang mana untuk upaya pemenuhan kebutuhan guru pada sekolah negeri sepanjang 2 tahun terakhir itu masih belum maksimal ya. Guru yang telah lulus menjadi ASN guru, kemudian formasi dibutuhkan untuk kebutuhan 2021, yang mana di sini pada tahun 2023 diperlukan 601.174. Nah, yang mana nantinya diproyeksikan penuntasan P3K Guru tahun 2024 itu sebanyak 305.115. Tapi kabar baiknya ada sekitar 419.000 teman-teman ya, 419.000 formasi untuk guru. Nah, otomatis kalau 419.000 ini saya rasa sudah bisa mengcover 12.000 P1. P1 ini tinggal sedikit teman-teman ya, tinggal 12.000 saja, sehingga kalau 419 ini bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah, saya sangat yakin P1 ini bisa diangkat menjadi ASN tanpa harus melalui tes, karena memang esensinya untuk P1 itu tidak lagi dites teman-teman ya, tidak perlu lagi dites menjadi ASN. Tinggal apabila Pemdanya mengajukan formasi, maka P1 ini bisa langsung diangkat menjadi ASN P3K Guru. Wow, ini luar biasa ya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini ya, teman-teman bisa perhatikan ada sekitar 193.000 ya 994 P1 yang kemarin, yang mana yang sudah diangkat itu ya yang mendapatkan penempatan di tahun 2023 itu kan 50.000 ya, 50.248. Yang 2022 kemarin yang diangkat itu 131.000. Nah, sisanya itu adalah 12.000 teman-teman ya, 12.279. Nah, inilah ketika formasinya ada nanti 12.279 ini itu akan langsung diangkat menjadi ASN P3K Guru 2024 tanpa tes teman-teman ya. Wow, luar biasa, ini nantinya tanpa tes. Tentunya ini menjadi salah satu kabar baik ya untuk rekan-rekan sekalian terkait dengan informasi ini. Bagaimana yang kode P? Yang kode P di tahun 2023 anggaplah dia adalah P2, kemudian P3, P4, tapi dia mendapatkan kode P atau passing grade di tahun 2023 tapi tidak mendapatkan formasi, itu tetap nanti dinyatakan tidak lulus dan harus tetap mengikuti tes. Yang tidak tes di
P3K Guru 2024 itu adalah P1 yang lulus PG di tahun 2021. Itu sudah pernah diutarakan langsung oleh Prof. Nunuk Suryani. Cukup mengkhawatirkan, artinya kan kita juga belum tersentuh nih honorer-honorer ini, tapi sudah membuka lagi keran untuk CPNS di 2024. Skemanya seperti apa? Apakah nanti tetap yang honorer yang harusnya di P3-kan yang dijanjikan Desember ini akan goals akan tetap diutamakan? Ya, jadi ada dua proses berbeda. Satu, komitmen DPR dengan pemerintah memastikan 2,3 kalau belakangan tinggal 1,7 juta lah, karena 600 sudah masuk P3K, udah ada yang inisiatif sendiri mereka. Jadi mereka udah masuk gerbong. Kalau kemarin data terakhir dari BKN 1,7 juta ini wajib Desember 2024 diserap semuanya. Menjadi P3K atau ASN langsung, sesuai dengan kualifikasinya, karena mereka tetap harus dites tapi tidak pakai sistem seperti kalau CPNS biasa kan dia ada gradingnya, ada passing grade namanya. Kalau ini enggak, pokoknya tes dulu, nanti peringkat. Misal tes 10 orang, 1 sampai 10, 1 sampai 5 masuk dulu. 6 sampai 10 berikutnya. Berarti yang 1 sampai 5 adalah yang full time itu? Kemungkinan besar full timer. Karena mereka punya kualifikasi. Yang ini tetap masuk. Wajib masuk. Karena kita menilai tidak boleh ada yang di PHK. Tidak boleh ada yang kurang penghasilannya. Walaupun paruh waktu, dia tidak boleh kurang. Berarti akan tetap sama penghasilannya. Dan yang ketiga, tidak membebani keuangan negara. Nah, karena itu tadi memang ini adalah bukan solusi ideal, tapi solusi yang realistis. Yang penting masuk gerbong dulu, bahasa kami. Masuk gerbong dulu. Nah, ini yang 1,7 atau dulunya 2,3. Nah, sekarang pemerintah buka lagi 2,3 di luar status ini. Tapi nanti akan ada irisan. Irisannya gimana? 2,3 yang ini karena memang dengan zero growth, pertumbuhan 0 tuh udah banyak yang pensiun, banyak yang kosong. Jadi banyak yang kosong. Nah, ini harus segera diisi. Nah, kan antara 2,3 atau 1,7 yang honorer ini tidak semuanya fit in sesuai dengan yang sudah ada kekosongan pos yang kosong ini. Yang pos kosong ini tetap dibuka, fresh graduate atau siapapun boleh daftar untuk ngisi kekosongan. Karena mereka nih yang di sini ini kan ada yang teman-teman yang tenaga kependidikan, yang tadi driver, ada yang tukang jaga sekolah, ada yang laboran, ada yang mungkin petugas administrasi. Sementara yang di sini yang diperlukan tenaga-tenaga teknikal yang skillful. Nah, dari 2,3 900.000 dibuka untuk masuk ke poin-poin yang di sini. Nah, dari 2,3 1,4-nya ini ngambil yang di sini sebagian. Berarti ada kemungkinan dari dari kalau 1,4 dan di sini 1,7, 300.000 belum masuk nih. Di yang sekarang nih. Nah, diharapkan 300.000 tetap dimasukkan dalam skema paruh waktu. Jadi harapannya semuanya tetap Desember 2024 selesai. Yang 2,3 atau sekarang kalau bahasa BKN terakhir 1,7. Kalau yang 2,3 ini memang program baru pemerintah, tapi separohnya ingin mereka